minim pengetahuan, minim referensi. Ini kan berbahaya. Makanya sampai si Zionis itu mengklaim bahwa Bani Koton kedua itu nyambung kepada Nabi Ismail. Wah, ini benar-benar berbahaya ini. Tapi apa yang dilihat sekarang? Dari kontennya, wah bagus, cerdas, dan lain sebagainya. Ini berbahaya loh sekali lagi. Dan Zionis satu ini memang perlu dikeplak das ini. Asu orang ini. Cacok ini. Saya akan ada bahasan tentang Kohton ini apakah termasuk kepada Bani Ismail. Yang pertama saya bawakan ucapan dari seorang tabi'in, Wahib bin Al-Munabbih, yang lahirnya tahun 34 Hijriah, wafatnya tahun 111 Hijriah. Jadi 110 Hijriah lahir, penulis kitabnya Pak Manahib itu Kitabul Asnam, 111 wafat ulama ini ya. Ini tabi'in ya, Wahab bin Al-Munabbih. Su'ilah anil Yamaniyin. Ya. Jadi Wahib bin Munabbah ini ditanya, bin Munabbih ya, tentang orang-orang Yaman. Al-Yamaniyun itu, man abuhum, siapa bapaknya? Nah, itu ya. Jadi kita partisi pembicara ini. Pertama bicara Kohton, yang kedua bicara orang Yaman berasal dari Kohton. Kita fokus kepada Yamannya dulu, orang Yaman dulu, Al-Yamaniyun. Ini saya baca dalam kitab Al-Anis fil Ansab ya, karya Al-Maghribi. Kemudian pertanyaan lanjutannya, hal hum min Bani Hud? Apakah orang-orang Yaman itu dari keturunannya Nabi Hud? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita sudah bicara dari keturunan Nabi Hud, berarti bukan dari jalur Ismail ya. Jelas itu ya, karena Nabi Hud itu sebelum Nabi Ismail ya. Nabi Hud. Jawabannya adalah waqat al-fitan bainal Arab. Dulu di Arab itu ada perpecahan sama Nabi, yaitu Nabi Hud. Padahal Nabi bahwa ada Kohton dari jalur Ismail. Sementara Kohton yang bin Abir, ya, Kohton yang awal, yang mana Abir ini ada yang bilang Nabi Hud, ada yang bilang saudaranya Nabi Hud, atau orang yang sezaman dengan Nabi Hud, yang Abir, yang bukan jalur Ismail. Itu kata Wahab bin Al-Munabbih, kaumun inkorodu. Mereka itu sudah tidak ada keturunannya. Kita bicara keturunan Kohton. Kohton yang itu nggak ada keturunannya. Berarti yang ini, yang Kohton yang ada keturunannya. Berarti Kohton yang kedua. Berarti itu Kohton yang Yaman, yang dari Ismail. Itu Pak ya. Itu ucapannya Wahab Al-Munabbih. Seperti yang dalam video si Zionis itu mengatakan, Dr. Manakem Ali itu pernah kuliah nggak sih? Orang Yaman keturunan Ismail menurut Nabi, sahabat, dan tabiin. Nah, di awal tadi saya bicara, bagaimana sih sebetulnya rujukan yang dibuat si Zionis ini, yang bernama Wahab bin Munabbih ini siapa? Mari kita profiling bersama. Nah, kita langsung pada intinya saja. Jadi, Wahab bin Munabbih ini adalah salah satu seorang pemuka tabiin dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani. Nah, ini kenapa saya blok merah, ini untuk menjadi perhatian kita semua, bahwa ternyata si Wahab bin Munabbih ini memang betul dia seorang sejarawan, dan dia juga plus itu mengetahui betul tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani. Terus apa salahnya? Letak kesalnya di mana? Nanti dulu, jangan skeptis dulu ya. Kita urai satu persatu. Siapa sebenarnya Wahab bin Munabbih ini? Nah, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Nah, ini nanti dijelaskan juga bagaimana riwayat kisah Israiliyat ini menjadi kontroversi gitu loh. Oke, kita lanjut. Ia merupakan saudara kandung dari Abdullah dan Haman bin Munabbih. Putranya bernama Abdullah bin Wahab bin Ibnu Wahab bin Munbah. Wahab bin Munabbih memiliki sebuah kitab Makhazi. Hal ini telah dikonfirmasikan dengan adanya penemuan sebuah fragmen dari karyanya yang hilang pada papirus yang disebut papirus Heidelberg. Ia juga menulis kisah para nabi yang disebut kitab Al-Mubtada, yang menginspirasi banyak kitab tentang kisah para nabi menurut versi Muslim. Akan tetapi, banyak
kisah para nabi yang dinisbahkan sebagai karyanya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Ini ya, saya ulangi ya. Si Wahab ini banyak menulis tentang kitab-kitab sejarah. Contohnya adalah kitab Al-Mubtada. Akan tetapi, banyak kitab kisah para nabi yang dinisbahkan sebagai karyanya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Namun, karena Wahab tidak mengetahui dan menggunakan sistem mata rantai periwayatan atau sanad dalam meriwayatkan kisahnya seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, At-Tabari, dan Al-Waqidi tidak menggunakan riwayat dari Wahab dalam periwayatan kisah-kisah para nabi. Artinya apa? Artinya si Wahab ini dalam menulis riwayat-riwayat tentang kayak Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, At-Tabari, dan Al-Waqidi itu tidak menggunakan riwayat dari Wahab dalam meriwayatkan kisah para nabi. Artinya dia tidak menggunakan sanad yang jelas. Kesimpulannya bagaimana? Dari uraian tadi, yang kita sudah memprofiling seorang Wahab bin Munabih. Kesimpulannya bagaimana? Jadi begini kesimpulannya. Kalau kita itu akan mengcounter, mencoba mematahkan terjadinya diskursus yang menarik, yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya, baik data yang kita miliki, narasumber yang kita miliki, itu harus memang terverifikasi dengan baik. Data kita, narasumber kita, tidak hanya sekedar mencomot begitu saja, shortcut begitu saja, untuk mencocologi pendapat perspektif kita sendiri. Padahal baik data maupun narasumber itu tidak bisa sebagai rujukan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba kita perhatikan bagaimana Dr. Manakemali setiap kali mengulas sesuatu menggunakan kitab secara real dan diulas. Bukan hanya potongan-potongan screenshot yang dipasang seolah-olah itu menjadi pembenaran gitu loh. Nah, disinilah memang kelemahan daripada pro Bali termasuk si Zionis tadi, untuk sekedar gagah-gagahan bagaimana dia secara pede sekali, lantang sekali membaca kitab-kitab Al-Quran yang padahal kalau kita cermati, kita kupas secara menyeluruh, narasumber yang dalam konteks ini menanggapi Dr. Manakemali bahwa koton kedua yang disebutkan sebagai nasab penyambung ke Bani Ismail menggunakan rujukan kitab-kitabnya Wahab bin Munabih, dan Wahab bin Munabih ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karya-karyanya. Coba sahabat-sahabat semua, kalau sempat ada waktu, coba profiling. Siapa sebenarnya Wahab bin Munabih ini? Pasti, saya jamin, semua sumber akan mengatakan bahwa Wahab bin Munabih ini benar-benar memang seorang penulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karya-karyanya. Masa nulis riwayat tentang Nabi aja tidak menggunakan sanad? Lalu bagaimana? Dan dia sebetulnya lebih fokus mempelajari kitab-kitab atau riwayat-riwayat atau sejarah orang Yahudi dan Nasrani. Tapi dimasukkan ke dalam karya tulisnya. Nah, ini kalau orang yang minim pengetahuan, minim referensi, ini kan berbahaya. Makanya sampai si Zionis itu mengklaim bahwa Bani Koton kedua itu nyambung kepada Nabi Ismail. Wah, ini benar-benar berbahaya ini. Tapi apa yang dilihat sekarang? Dari kontennya, wah bagus, cerdas, dan lain sebagainya. Ini berbahaya loh sekali lagi. Dan Zionis satu ini memang perlu dikeplak dasi ini. Asu orang ini.
Dacok.